Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, salah satu kekayaan kita yang tak ternilai, yang paling istimewa, kekayaan yang paling berharga adalah semangat hidup kita. Semangat untuk tetap dalam kebaikan, semangat berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, dan semangat untuk menjadi diri yang lebih baik lagi hari esok. Adapun tantangan pasti banyak. Dari segi jumlah semakin banyak, dari segi bobot semakin berat. Tapi jangan lupa bahwa diri kita ini lebih kuat dari masalah-masalah yang kita hadapi. Diri kita ini sudah desain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menaklukkan masalah-masalah ini, dijadikan setiap kali rintangan, hambatan, gangguan yang datang tidak lain untuk memampukan diri kita ini menjadi orang yang lebih baik. Artinya, apapun namanya, entah saingan, entah tantangan, entah gangguan, entah hambatan, entah rintangan, itu menjadikan diri kita, meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan jaringan sosial kita, meningkatkan hal-hal yang mampu kita bisa lakukan. Insya Allah cepat atau lambat kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kemudian tidur terus ketika ada masalah, apa yang bisa diselesaikan? Gak bisa. Tidur terus, gak bahaya tah? Bahaya. Ada masalah, lari ke dugem, lari ke suasana yang bertemankan orang-orang yang tidak menyemangati, bahkan lari ke tempat-tempat yang memabukkan umpamanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu bukan solusi. Solusi itu adalah kita berani menghadapi masalah yang ada. Saya termasuk yang sependapat dan sering sudah mengatakan di Nihwan TV ini, kalau ada masalah kemudian kita menangis, menangis itu bukan kecengengan. Yang cengeng itu adalah lari dari kenyataan. Bahkan ada peribahasa menyatakan, kalaupun harus terluka, terlukalah dari bagian depan. Ini maksudnya, hadapi masalah, jangan lari. Menumpuk masalah sama dengan menumpuk gunung-gunung masalah. Mari kita cicil sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya Allah masalah yang begitu menggunung akan terurai. Yang beku akan mencair. Kelak kalau kita sudah berani menghadapi ini masalah, kita tahu kelemahan kita di mana. Kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kita tahu mana teman yang harus kita dekati. Kita tahu mana buku yang harus kita baca. Kita tahu mana konten YouTube, channel YouTube yang harus kita dengarkan. Kita bisa menghadapi masalah-masalah ini. Mengulang kembali firman Allah, la takhaf wa la tahzan. La takhaf, jangan takut. Jangan takut, hadapi saja. Boleh jadi pukulan yang beratnya 10 kilo menghantam pada kita, tapi kitanya sudah siap, maka lebih terasa ringan. Kita sudah siap dengan resiko itu. Tidak ada perbuatan, tidak ada pekerjaan yang tidak mengandung resiko. Semua pekerjaan ada resikonya masing-masing. Dan diri kita sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengkreasi masalah menjadi berkah. Sing percaya. Sudah bisa kita melakukan hal yang terbaik, itu sudah menjadi rezeki terbesar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut untuk hasil yang maksimal, tetapi menuntut untuk ikhtiar yang maksimal. Yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita omongkan adalah yang kita
bisa maksimalkan kerja cerdas dengan otak, kerja fisik, kerja keras dengan fisik, kerja ikhlas dengan hati. Terus kita dengungkan. Insya Allah pasti ada perubahan. Hanya kadang perubahan tidak instan. Seperti kata Kang Yus R. Ismail, pohon itu tumbuh tidak tergesa-gesa, berproses. Barang tambang, intan permata tidak langsung. Bahkan kopi saja untuk sampai di cangkir kita tidak langsung. Butuh waktu untuk ditanam, butuh waktu untuk diproses, butuh waktu untuk sampai di warung, butuh waktu untuk sampai matang, butuh waktu untuk sampai kita minum. Semuanya berproses. Yang terpenting mari kita nikmati proses. Jangan protes pada proses, katanya kan begitu kata orang-orang. Bagus itu. Jadi kita nikmati saja alur ceritanya, kita nikmati saja prosesnya, kemudian kita terus bersiap untuk menjadi diri yang selalu tumbuh dan berkembang. Karena kita manusia sudah Allah bekali dengan otak, sudah Allah bekali dengan potensi-potensi lainnya untuk sesuatu yang tumbuh dan berkembang, terus tumbuh dan berkembang, tumbuh dan berkembang di setiap suasana. Kalau ada masalah A, solusinya B. Kalau ada masalah C, solusinya D. Kalau ada masalah E, solusinya F. Dan solusi itu mesti ada. Keyakinan terus ditumbuhkan, keyakinan terus ditambahkan. Sekali lagi, jangan banyak tidur. Gak bahaya tak banyak tidur terus. Bahaya itu. Cari kawan yang bisa menyemangati kita. Cari kawan yang bisa membantu untuk kita tumbuh berkembang. Baca buku untuk menyemangati diri kita. Baca buku-buku motivasi untuk mengobati luka hati kita, luka sejarah kita. Insya Allah bisa. Pautkan hati, gantungkan hati kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha segalanya. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bismillah. Kita diwajibkan untuk ikhtiar, memperbaiki diri. Selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan yang terbaik untuk kita. Dengan demikian, kita ingat berikhtiar secerdas-cerdasnya, berikhtiar sebaik-baiknya, berikhtiar semaksimal-maksimalnya, tapi tetap hasil akhir kita harus mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi ikhtiar, kita bisa memakai rumus. Kalau A bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau B mampu, kenapa kita tidak mampu? Kalau C sukses, kenapa kita tidak sukses? Tetapi dari segi wilayah ikhtiar, wilayah penerimaan, maka kita bisa mendengarkan sabda Rasulullah SAW, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man fawqakum." Lihat yang di bawah kita dari segi hasil akhir, jangan lihat yang di atas kita. Cerita lagi, dulu ada seorang saudagar kaya raya memasuki masjid. Begitu memasuki masjid, ternyata sandal yang termahal dan terbaik pada zamannya adalah hilang. Sandalnya hilang. Maka saudagar ini uring-uringan, marah-marah gak jelas, pusing pikirannya. Tak lama kemudian ada seseorang, mohon maaf, Allah uji dengan hidup tanpa kaki, tanpa kedua kaki. Ia berjalan dengan bantuan kedua tangannya. Orang ini sambil senyum, kemudian beruluk salam, mengucapkan assalamualaikum kepada saudagar kaya raya ini. Sang saudagar melihat, ini orang tidak punya kaki saja bisa senyum sehangat itu, bisa senyum semanis itu, bisa mendahului assalamualaikum. Saya yang kehilangan sandal saja uring-uringan, marah-marah gak jelas, membandingkan apalah artinya hilangnya sandal dibandingkan dengan hamba Allah yang diuji dengan tidak punya kaki. Maka saudagar kaya raya ini menjadi lebih tenang hatinya. Penutup, kita berikhtiar secerdas-cerdasnya, bekerja sekeras-kerasnya, bekerja setulus-tulusnya,
tetapi hasil akhir adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhtiar, yang penting niat kita lillahi ta'ala, sudah beres urusan kita. Semangat memperbaiki diri, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.